Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan puji kepada Yang Maha Memberi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat, baik nikmat sehat maupun kesempatan, sehingga kita sekalian dapat berkumpul bersama mengikuti kegiatan sosialisasi 2 Pemirsa tahun 2020 tentang tata cara pemilihan suara pemirsa tahun 2020. Yang terhormat Bapak Roni Andarsyah selaku Kepala Bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama. Yang kami hormati Kang Afan Ghaffar selaku Ketua KPU tahun 2020, dan tidak lupa juga yang kami hormati rekan-rekan pimpinan Ormawa beserta anggota serta rekan-rekan perwakilan kelas mulai dari tingkat 1 sampai 4, serta rekan-rekan KPU PPI tahun 2020. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Ika Puji Lestari akan membawakan acara sosialisasi 2 Pemirsa tahun 2020 hingga akhir nanti, dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas berkenannya rekan-rekan hadir memenuhi undangan dari kami. Dan tidak afdal rasanya jika kita memulai acara tanpa didahului dengan berdoa. Untuk itu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Dan bagi yang beragama Islam, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KPU tahun 2020, Kang Afan Ghaffar, yang nantinya akan sekaligus membuka acara ini. Untuk itu kami persilahkan kepada Kang Afan Ghaffar untuk menyampaikan kata sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Roni Andriasyah sebagai kemahasiswaan Politeknik Pos Indonesia. Yang terhormat kepada semua rekan-rekan dari tingkat 1 sampai tingkat 4 mahasiswa Politeknik Pos Indonesia, dan tak lupa rekan-rekanku sekalian pengurus dari KPU 2020 yang telah menyempatkan untuk hadir dalam acara sosialisasi tata cara pemungutan suara pemilihan umum 2020 ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam acara sosialisasi kedua, di mana pada sosialisasi ini kita menjelaskan tentang tata cara pemungutan suara tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau adalah khotimatul anbiya, penyempurna agama, sekaligus yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini pertama-tama saya dari perwakilan dari kepengurusan KPU mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada terutama Pak Roni selaku kemahasiswaan yang telah menyempatkan untuk hadir dalam acara kita ini, dan tak lupa para perwakilan dari tingkat 1 sampai tingkat 4 mahasiswa Politeknik Pos Indonesia, dan juga yang telah menyempatkan untuk hadir dalam sosialisasi kita dalam rangka menjelaskan tentang tata cara pemungutan suara. Nah, dalam sosialisasi ini, di sini kami akan menyampaikan yang pertama mungkin nanti ada sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Roni. Yang kedua yaitu ada sosialisasi tentang bagaimana tata cara pemungutan suara, yang mana kita nanti itu akan dijelaskan oleh pihak TI, dan kami harapkan kepada seluruh rekan-rekan bisa menyimak apa yang nanti dijelaskan.
Dan di sini juga pada kesempatan ini saya akan membuka sosialisasi kedua ini. Marilah kita buka kegiatan kita pada hari ini dalam bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih waktu dan tempatnya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Afan Ghaffar yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Kepala Bagian Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama, Bapak Roni Andarsyah. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Roni untuk menyampaikan kata sambutannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini saya dimatikan ini kameranya ya, karena lagi sepedahan ini. Baik, Pak. Oke. Baik, yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada tim pengurus KPU yang dipimpin oleh Afan Ghaffar. Terima kasih. Jadi dalam kegiatan ini mudah-mudahan bisa berjalan sebagaimana keinginan dan mudah-mudahan tidak ada halangan apapun. Saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan dari para Ormawa, ada ya? Dari Ormawa perwakilannya. Terima kasih atas kehadirannya, karena tanpa dari perwakilan Ormawa, jadi kegiatan ini tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian perwakilan dari masing-masing kelas, tiap-tiap kelas, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di hari Minggu ya, karena kebetulan mungkin teman-teman dari pengurus KPU jadwalnya sangat sibuk sekali, jadi harus mengatur kegiatannya sebagaimana agar kegiatan ini berjalan lancar. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mungkin tidak bisa menyampaikan terlalu banyak karena mungkin nanti untuk teknisnya akan dijelaskan oleh tim dari IT mungkin yang akan dikawal sama Ya'dan mungkin ya. Jadi ini adalah kegiatan sosialisasi kedua yang menjelaskan tentang bagaimana sih tata cara pemilihan suaranya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang baik dan mufakat, tidak ada curang-curangan, terbuka semuanya ya. Jadi sudah ada berapa sekarang yang mendaftar juga nanti mungkin akan diinfokan oleh Afan ya, seperti apa teknis pendaftaran yang kemarin, kemudian bagaimana nanti untuk sosialisasi ke depannya. Terus mudah-mudahan nanti di saat di akhir tolong diundang juga ya Bapak Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama supaya bisa support dan bisa mengetahui progresnya KPU itu sampai mana. Kemudian sekarang sudah mulai tahap yang mana supaya kita semua bisa saling support membantu untuk menginformasikan dan menyiarkan pengumuman ini ya untuk tim KPU. Jangan lupa juga infokan ke tim kemahasiswaan supaya bisa di-share di grup Ormawa dan di grup ya minimal di Instagram, CDC dan lain-lain supaya bisa di-share. Nah, karena gini, kalau misalkan nanti kebanyakan ada yang tidak tahu tentang pemilihan ini, ya bahaya juga ya. Apa yang akan dijadikan sebagai acuan? Nah, acuan yang pertama itu bagaimana strategi kalian mempromosikan tentang kegiatan KPU ini. Nah, ini harus perhatikan nih. Kalau misalkan nanti ternyata sedikit yang mengisi persentasenya dari jumlah mahasiswa seluruh di kampus, kita harus hitung juga berapa jumlah yang memang mewakili untuk keputusan yang mufakat gitu. Jadi supaya keputusannya itu tidak jomplang. Ini persentasenya misalkan dari jumlah 4.000 mahasiswa misal ya, yang ngisi atau yang ikut memilih hanya 500. Nah, itu berarti bagaimana caranya supaya minimal memenuhi syarat itu. Tim KPU harus siap-siap. Nah, tapi tim KPU juga tidak bisa nih untuk mengoptimalkan kegiatan ini tanpa dukungan dari teman-teman semuanya ya, dari tim-tim yang terkait. Yang pertama itu dari Ormawa ya, karena Ormawa kan dulu juga
sudah melaksanakan hal yang sama. Jadi tolong dikawal juga adik-adiknya, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jadi kenapa saya juga menyempatkan diri untuk datang walaupun kondisinya seperti ini, ya saya pengen tahu bagaimana sih langkah yang sudah dilakukan tim KPU. Nah ini sejauh ini alhamdulillah saya rasa semuanya berjalan baik, mudah-mudahan sampai akhir dan sampai selesai, sampai mendebatkan siapa yang terpilih akan berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja, satu patah dua patah kata dari saya sebagai sambutan pengantar. Tadi untuk pembukaan sudah dibuka oleh Afan. Mudah-mudahan kita semuanya sehat dan dapat berkumpul kembali di kampus seperti sedia kala ya di semester depan mudah-mudahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir untuk semuanya. Mohon izin setelah ini saya live dulu ya. Nanti sudah sampai rumah saya masuk lagi. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dalam wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas sambutannya Bapak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di sosialisasi 20 ini. Sebelum masuk ke acara inti, izinkan saya membacakan peraturan dalam sosialisasi 2 Pemilihan tahun 2020 ini. Seluruh peserta acara sosialisasi diwajibkan untuk menyalakan kameranya selama acara berlangsung. Peserta dilarang menghidupkan audio sebelum sesi pertanyaan dibuka. Apabila ingin menyampaikan pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom dan menyampaikan nama peserta asal prodi dan kelas. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke acara inti, yakni penjelasan tentang tata cara pemungutan suara 20 yang akan dibawakan oleh perwakilan Dev Team, Kang Yah dan Taki Aryana. Dan tempat silakan. Oke, saya izin dulu untuk share screen sebentar ya. Untuk moderator, apakah ini sudah masuk? Halo, moderator. Sudah, Kang, sudah. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yak dan Taki Aryana, perwakilan dari Dev Team akan menyampaikan tata cara melakukan voting pada aplikasi e-voting. Langsung saja, untuk langkah pertama, mahasiswa di sini akan menerima email dari tim KPU. Email tersebut berisi akun yang akan digunakan apabila saat ingin melakukan pemilihan. Selanjutnya, mahasiswa akan diberikan sebuah link yang akan tertuju pada website KPU itu sendiri. Dalam email tersebut berisikan user dan password yang unik, dan itu juga bisa digunakan untuk satu mahasiswa menggunakan satu akun. Saat di website utama e-voting KPU, kalian langsung saja untuk melakukan login, masukkan username dan password kalian. Dan bisa di slideshow dan? Ya, gimana? Bisa di slideshow digedein gitu. Oh, sebentar ya. Soalnya ini kalau misalnya di slideshow agak ini, agak lag. Sebentar, saya coba dulu ya. Sudah tertampil belum? Ya. Halo? Sudah, Kang. Oke. Tadi saya sampai di untuk login ya. Lanjut lagi ya. Ketika username dan password kalian sudah bisa login, maka langsung akan masuk kepada tampilan utamanya, yaitu untuk di
di depan kalian nanti di websitenya sendiri akan tertampil calon ketua himpunan setiap jurusan kalian. Jadi misal begini, ketika kalian, misal saya di jurusan TI, dan saya akan ditampilkannya calon ketua himpunan di setiap jurusan. Berarti kalau saya TI, berarti yang nanti akan kalian ditampilkannya nanti ketua himpunan dari TI. Kalau misalnya akuntansi dan lain sebagainya itu nanti akan menyesuaikan ya. Nanti kalian di sini pilih salah satu kandidat yang menurut kalian ingin dipilih. Baik, selanjutnya untuk yang selanjutnya ini langsung ke calon presiden mahasiswa BEM ya. Kalau di calon presiden mahasiswa, semua mahasiswa nanti semuanya akan tertampil kandidatnya yang akan ditampilkan di website KPU ini. Jadi silakan kalian pilih. Lalu ketika kalian sudah selesai untuk memilih, silakan kalian log out dan ya kalian sudah memilih setiap calon ketua himpunan maupun ketua Presma yang sudah kalian pilih. Mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Dan untuk bagi yang mau ingin bertanya, silakan bisa di komentar di Zoom-nya atau di sesi tanya jawab ya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Yahdan telah menjelaskan tentang tata cara pemilihan tahun 2020. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta acara sosialisasi diwajibkan untuk menyalakan kameranya selama acara berlangsung. Peserta dilarang menghidupkan audio sebelum sesi pertanyaan dibuka apabila ada di aplikasi Zoom dan menyebutkan nama serta asal prodi dan kelas. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Oh, baik, sesi pertanyaan ini sudah dibuka. Ada pertanyaan? Mungkin masih ada yang bingung cara pemilihannya, cara ngevote-nya bisa ditanyakan langsung. Maaf Teh, izin bertanya Teh. Iya Kang, silakan. Gini Teh, mau bertanya. Yang soal itu yang untuk untuk email dan paspor untuk masuk untuk akses di vote-nya itu kita paspornya dan ID-nya itu yang di siap atau yang di email masing-masing akun Teh?
untuk ID dan paspornya teh. Untuk yang masuk di vote itu kan ada tadi tuh yang dicantumkan yang di pemasukan ID dan paspor. Itu yang ID-nya dan paspornya itu yang di siap atau yang di email teh? Boleh izin jawab? Oh ya, silakan. Keren, Kang. Halo, halo, cek, cek. Boleh izin menjawab? Ya, silakan, Kang. Silahkan, Kang. Oke, oke. Nah, untuk ID dan passwordnya nanti itu akan dikasih dari KPU. Jadi akunnya itu dari kita langsung dari KPU-nya, bukan dari Siap atau dari VL seperti itu. Baik, Kang Dani, apakah sudah jelas? Maaf Kang, boleh diulang soalnya terus tadi Kang. Untuk akunnya nanti didapatkan dari pesan dari KPU. Nah, bukan dari akun yang didapatkan dari Siap ataupun dari VL. Akunnya itu kita buat. Seperti itu, Kang. Terima kasih Kang. Tes. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Oh iya, silakan Kang. Maaf sebelumnya, saya izin bertanya. Saya dari D4NB 1C. Saya mau bertanya, tadi kayaknya kalau penjelasannya sekali lewat itu masih agak bingung ya. Nanti boleh nggak PPT atau file tadi itu dibagikan? Soalnya tadi penjelasannya sekali lewat gitu agak masih bingung gitu. Atau mungkin boleh saran itu dibikin kayak pamflet atau semacamnya gitu, tahap-tahapnya biar jadi para mahasiswa itu biar mudah gitu, nggak lagi baca atau dijelaskan gitu. Terima kasih, itu aja. Ya, baik, izin masuk ya. Untuk tadi terima kasih untuk sarannya. Jadi untuk sosialisasi kedua ini mungkin nanti
Maaf, mungkin dari Kang Afan ada gangguan sinyal. Baik, saya lanjutkan penjelasan dari Kang Afan. Mungkin nanti habis selesai sosialisasi kali ini, nanti kami dari pihak kami pun akan dibagikan untuk PPT tata cara pemilihannya, Kang. Setiap kelas. Mungkin itu, Kang. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih Mbak atas jawabannya. Baik, Kang, sama-sama. Pertanyaan dari Teh Hanisa dari 4TI. Permisi Kang, Teh izin bertanya, batas waktu pemilihan berapa lama ya? Terima kasih. Baik, izin menjawab. Mungkin untuk waktu pemilihan itu kami berikan waktu dari pagi sampai malam, dikarenakan mungkin akan ada gangguan dari beberapa daerah terkait jaringannya. Maka dari itu kami memberikan waktu seharian untuk memilih. Mungkin itu. Terima kasih. Boleh izin masuk Teh? Iya Kang. Sebenarnya mau nanya untuk sosialisasi kali ini tuh materinya cuman dari soal tentang bagaimana nyoblos atau masih ada materi lain yang mau disampaikan? Izin menjawab. Untuk sosialisasi kita pada hari ini itu hanya membahas tentang bagaimana tata cara pemungutan suara. Untuk lain hari udah ini ya Kang, udah nggak ada sosialisasi lagi. Kalau boleh tahu memang ada apa Kang? Bisa ditanyakan? Oh, siap. Gini Kang, perkenalkan nama saya Alkori Febri Surya, perwakilan dari D4MB2A. Saya ingin bertanya soal ini Kang, pemaparan transparansi tentang voting itu Kang. Gimana dari KPU bisa membuat kami semua percaya bahwa hasil yang ditentukan itu adalah mutlak hasil yang sebenar-benarnya. Terus yang kedua Kang, mungkin indikator keberhasilan dari Pemira ini itu apa Kang? Soalnya kan memang dari materi yang dijelaskan cuma hanya sekedar untuk nyoblos-nyoblos saja, tapi untuk keterangan-keterangan yang lain kami tidak paham Kang. Terima kasih buat Kang Afan. Baik, terima kasih untuk Kang Alkorik. Di sini saya izin menjawab. Jadi dalam sistem pemungutan suara nanti, mungkin dari pihak IT bisa lebih menjelaskan nanti setelah saya. Dari saya mungkin nanti kan seluruh peserta mahasiswa Poltek Pos itu nanti akan dikasih email dan password. Nah, email dan password itu hanya berlaku untuk satu orang setiap mahasiswa. Jadi nanti mungkin dari KPU akan membagikan link tentang bagaimana mahasiswa itu masuk ke dalam link tersebut. Untuk votingnya itu nanti akan dilakukan secara otomatis dari pihak IT yang akan mengolahnya. Jadi untuk mungkin kecurangan-kecurangan itu mungkin tidak ada, soalnya nanti setiap mahasiswa itu hanya bisa mencoblos satu kali dengan pilihannya tersebut, gitu Kang. Mungkin dari pihak IT bisa menjelaskan lebih jelasnya gimana tentang pemaparan atau sistem kerja dari aplikasi yang nanti kita akan gunakan.
Nah, ya benar, bisa ini Kang dijelaskan gitu. Nah, izin bertanya, izin menjawab. Halo, cek. Ya, Ya, siap Kang. Nah, jika user sudah menginputkan data-data yang tadi, misal dari HMJ dan siapa yang dipilih dari HMJ dan Presma, datanya akan direcord nanti. Datanya akan direcord. Misal di tanggal 30 kan pemilihannya. Nah, tanggal 30 kita akan berikan linknya yang di link yang nantinya akan mengisi form nanti. Nah, datanya akan dilihat di situ kapan dia merecord atau menginputkan datanya kapan. Jadi di situ bisa dilihat tanggalnya seperti itu. Gimana Kang? Jadi kalau misal soal masalah misal dari pemilu ini ya Kang, pemilu kan itu kan pasti terpampang soal udah berapa persen. Berarti kita untuk kita sendiri belum seperti itu ya Kang. Maksudnya belum tahu tentang udah terpampang. Siap. Untuk ini Kang, terima kasih ya pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua Kang. baik. Gimana? Gimana Kang? Sudah jelas untuk Kang Alkorik atau masih ada pertanyaan lagi? Mungkin lanjut ke pertanyaan ini Kang, pertanyaan kedua soal indikator keberhasilan pemira tersebut. Ya, baik. Jadi mungkin berangsur ya kita menjawabnya di sini. Ada beberapa pertanyaan juga dari para mahasiswa. Di sini saya ingin menjawab. Untuk akun email itu untuk perorangan. Jadi nanti setiap orang itu memegang satu email yang dia miliki. Mungkin email yang ada di siap ya yang di akun siap itu jadi email kalian apa, itulah nanti kalian login menggunakan email tersebut. Pas nanti waktu pemilihan nanti akan seleksi. Apa Mak Kori? Ya, baik. Untuk Kang Alkorik, untuk indikator keberhasilan. Jadi, untuk pemungutan suara, itu nanti setiap mahasiswa itu memegang satu email, di mana email tersebut yang digunakan untuk untuk mencoblos. Jadi, untuk kecurangan, insya Allah nanti tidak akan terjadi. Dan untuk pemungutan suara,
itu akan dilakukan secara otomatis oleh pihak IT. Jadi nanti dari beberapa kelas, misalkan dari kelas MB1A dengan jumlah 32 orang akan memilih. Nah, di situ tidak akan terjadi kecurangan. Karena dari KPU sendiri, dia memiliki nama-nama para mahasiswanya. Jadi mungkin nama-nama yang tidak sesuai dengan akun siapnya atau email yang tidak sesuai dengan akun siapnya, di sana dia tidak akan bisa mencoblos. Ataupun dia bisa login, maka pencoblosan tersebut tidak akan hal yang dilakukan dia coblos itu tidak akan dihitung suaranya. Jadi untuk perhitungan suara menggunakan email tersebut. Untuk kecurangan insya Allah nanti tidak akan terjadi. Baik. Oke Kang, terima kasih. Berarti untuk per orang-orangnya udah jelas masalah hal tersebut. Mungkin lebih pertanyaan saya mungkin lebih misal nih Kang, kan aspek pos kan nah mungkin dari berapa tersebut indikator keberhasilan untuk jadi sah pemilihan itu berapa gitu Kang? Ngerti enggak Kang? Nah, persentase dari orang-orang yang jumlah dari orang-orang yang nyoblos dengan mahasiswa polpos gitu kan biasanya ada itu indikator keberhasilan dari hal tersebut. Izin menjawab ya untuk Kang Alkorik. Kita di sini menargetkan 50%, lebih dari 50%, maka itu yang menjadi pemenangnya. Namun seperti tadi Pak Roni katakan, kita juga akan dilihat kembali ke depannya berapa persen yang sudah mencoblos gitu Kang. Itu berarti 50% dari seluruh ini ya, dari mahasiswa Poltek Pos kah? Iya Kang, betul Kang. Tapi nanti kita lihat lagi juga ke depannya Kang. Untuk jumlah yang mencoblosnya itu berapa? Teh Riza. Ya. Mungkin sekian, terima kasih buat Teh Riza juga, Kang Afan juga. Ya, siapkan. Terima kasih, Kang. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Kang Ihsan Wicaksono, bagaimana kita bisa mengetahui visi misi dari calon tersebut? Jadi nanti itu ketika sudah pengumuman calon-calon yang sudah masuk ke babak selanjutnya, nanti akan diinfokan kembali di IG KPU. Jadi visi misinya mungkin bisa dilihat di IG KPU. Terima kasih. Assalamualaikum Teh, boleh bertanya juga? Iya, silakan Kang. Ini mau bertanya soal ini. Ini yang soal keamanan data, kalau akun dibuat otomatis bisa atau username, password, bagaimana cara? Yang ini Teh, yang soal keamanan username dan password. Bagaimana cara supaya kami bisa tidak ada kecurangan dalam pemilihan gitu Teh. Terus apa hasil pemilihannya bisa diedit oleh pemilih? Izin menjawab ya. Untuk hal tersebut kan kita tuh mempunyai user dan passwordnya itu berbeda-beda tiap orang kan. Jadi mungkin untuk kecurangannya itu sangat tipis, Kang.
Tes satu dua tes. Punten, masuk nggak? Ya, Kang. Oke, gini. Sebelumnya saya perwakilan dari IT, izin menjelaskan kembali sebelumnya untuk skema aplikasi KPU nantinya itu dalam segi keamanan, insya Allah kita ngebuat untuk sistem akunnya nanti itu akan dikirim via email. Emailnya itu nanti kita memiliki sumber data dari TIK, dari TIK nantinya, entah itu mungkin dari SIAP atau dari mana yang diambilnya, mungkin kemungkinan besar dari SIAP. Jadi kami memiliki sumber datanya dari TIK, data mahasiswanya. Nah, nanti akun dan passwordnya itu akan dikirim pada ke email tersebut. Nah, data akunnya itu dibuat saat email itu dikirim nantinya. Jadi pada saat pemilihan nanti akan terjadi aktivasi user. Aktivasi user nanti itu dilakukan oleh KPU. Jadi user yang aktif saja yang bisa melakukan pemilihan itu, meskipun nantinya si user tahu akun dan passwordnya, tapi belum diaktifasi oleh KPU, itu belum bisa melakukan pemilihan ataupun login. Itu mungkin untuk skema keamanan dalam sesi login sesi usernya, seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, untuk Kang Idam terima kasih. Izin masuk teh, mau bertanya. Iya, silahkan, Tasya. Saya Tasya Sujiwati akuntansi 1. Izin bertanya, untuk setelah kita login dan ingin memilih, apakah ada waktu yang ditentukan memilihnya teh, kayak 5 menit itu kita setelah keluar dari portal nggak bisa masuk lagi gitu teh, atau bagaimana? Terima kasih teh. Mungkin saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Anisha dulu ya, terkait jika ada satu kelas yang belum mendapatkan email, melapornya kepada siapa dulu, ke TI atau kepada KPU? Mungkin kepada KPU dulu, baru nanti kami akan konfirmasi lagi ke pihak TI-nya. Izin masuk untuk pertanyaan Teh Tasya, nanti lagi didiskusikan. Mohon tunggu sebentar. Kang Afan, boleh izin masuk lagi, Kang? Ya. Mungkin bisa ngasih saran ke KPU dalam mungkin juga bagian dari IT-nya untuk mengurangi kecemasan kita dalam dalam kecurangan mungkin yang akan terjadi. Mungkin bisa di ini, Kang. Kita
boleh dapat link link tentang berapa sementara peroleh dari voting nggak Kang? Semacam kita diberikan link untuk masuk, untuk bisa melihat berapa peroleh sementara dari voting-voting yang terjadi di Kahim ataupun Presma kita, Kang. Baik, terima kasih Kang Alkorik. Untuk jawaban bisa ditunggu sebentar. Assalamualaikum Kang, izin masuk Kang. Mau bertanya juga Kang. Ini Kang mau bertanya tentang metode apa yang digunakan tim KPU untuk melakukan aktivasi email pemilihan. Nanti khawatirnya ada akun yang memilih tapi emailnya belum diaktifasikan Kang. Gimana tuh Kang? Baik, terima kasih Kang Dani. Ya Kang, sama-sama Kang. Mungkin dari pihak TI bisa menjelaskan tentang pertanyaan dari Alkorik tadi. Punten, coba diulang lagi tadi pertanyaannya. Dari saya Kang Idam. Ya. Oke. Mungkin untuk mengurangi kecemasan kita tentang kecurangan-kecurangan yang nanti akan terjadi, mungkin ada transparansi perolehan voting, semisal kita mahasiswa diberikan link ataupun apalah, ataupun instansi secara live ataupun cara apalah, ya Kang. Ya. Terus untuk bisa masuk dan melihat voting sementara dari perolehan voting yang kita masuk ke link bisa melihat itu gitu Kang. Itu saya kembalikan lagi ke KPU, soalnya untuk di sini pihak IT hanya menyediakan dan membantu agar nantinya membantu dari segi aplikasinya gitu. Untuk seperti skema atau alurnya itu saya kembalikan lagi ke KPU gitu. Mungkin untuk tambahan ya saya kembalikan lagi ke KPU gitu. Untuk yang tadi itu belum ada, jujurnya belum ada di aplikasinya yang kayak tadi itu yang perolehan data sementara. Tapi untuk masukan mungkin keputusannya ada di KPU nantinya, dikembalikan lagi ke KPU. Oh, oke. Terima kasih buat Kang Idam. Mungkin kalau misal tidak bisa, ya mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya bisa ya mungkin lebih bagus, karena kan kita dari mahasiswa juga bisa memantau secara langsung jalannya perolehan voting sementara gitu Kang. Si Bapak yang dari keluarga Acah senarima, jadi ayah nanti ke diisolasi di Raja Wali. Nah, si Bapak. Baik, terima kasih atas sarannya dari Kang Alkorik ya. Mungkin bisa kami pertimbangkan lagi untuk saran itu agar tidak ada kecemasan lagi dari pihak seluruh mahasiswanya. Terima kasih Kang.
Oke, nuhun teh. Sama-sama Kang. Nanti juga izin masuk ya. Mungkin dari pihak KPU akan membagikan bukti SS yang berisi data sementara. Itu untuk ini ya Kang, untuk solusinya gitu ya. Dan nanti tidak ada kecemasan bagi para pesertanya. Mungkin datanya bisa dikirim sejam sekali, mungkin Kang 2 jam sekali mungkin bisa Kang. Ya, nanti bisa kami pertimbangkan lagi untuk Kang Alfa. Nuhun Kang Afan. Baik, Kang Alkorik, terima kasih kembali. Untuk Kang Ardika tadi, gimana Kang pertanyaan Kang bisa diulangi Kang? Ya Kang, saya ulangi ya Kang. Itu untuk metode apa yang digunakan tim KPU untuk melakukan aktivasi email pemilihannya? Takutnya nanti dikhawatirkan ada yang akan memilih tapi emailnya itu belum diaktifasikan Kang, belum dikirim aktif itu Kang. Ya baik. Jadi ini kan izin menjawab ya untuk Kang Ardika. Ini untuk seluruh mahasiswa kan pasti udah punya akun siap. Nah, di situ pasti ada email yang tercantum. Bukan begitu, Kang Ardika? Nah, jadi kami di sini itu untuk seluruh data mahasiswa, kami meminta datanya ke pihak BAAK. Nah, itu semua sudah tercantum semua email, MPM sekaligus nama dari tingkat 1 sampai tingkat 4. Jadi email yang digunakan email yang ada di akun siap. Nah, sudah pastikan nanti setiap orang itu kan sudah pasti memegang satu email. Jadi untuk kecurangan itu insya Allah tidak ada. Soalnya nanti juga dari pihak ITI akan diseleksi secara otomatis. Ini email dari mahasiswa Poltek Pos atau bukan. Kalau ini bukan dari email dari mahasiswa Poltek Pos atau di akun siap, bisa jadi mungkin tidak bisa login dari pihak mahasiswanya sendiri. Jadi begitu, Kang. Oh, ya Kang, paham Kang. Kasih Kang. Ya, terima kasih kembali, Kang. Untuk pertanyaan Teh Tasya tadi dari pihak TI, bagaimana? Tadi pertanyaannya ada tenggang waktu nggak pas pemilihan berapa menit atau pas sudah login ada batas waktunya atau tidak? Kalau udah login untuk pihak TI mungkin ada jawaban? Buat saat ini kami belum ada kepikiran buat membatasi limitasi login itu. Cuman dari rencana yang kemarin itu baru diaktifasi sama diaktif usernya. Jadi akunnya itu diaktifin atau diaktifin. Diaktif itu berarti akunnya dimatiin gitu setelah udah pemilihan itu. Kalau buat berapa lama waktu pemilihan belum ada. Baik Kang, terima kasih Kang Idam. Oh ya, saya ulangi lagi, izin masuk. Untuk peserta yang udah masuk Zoom, mungkin nanti bisa menginfokan kembali kepada rekan-rekan di kelasnya tentang bagaimana cara pemungutan suara kita nanti. Dan saya harapkan nanti kepada seluruh mahasiswa dari tingkat 1 sampai tingkat 4 bisa ikut berpartisipasi dalam pencoblosan ini, karena kami menyediakan waktu selama 1 hari. Oh ya, untuk jadwal pemilihan rayanya itu insya Allah akan kami adakan pada tanggal 30 Januari 2021. Insya Allah kalau tidak ada perubahan jadwal, di tanggal 30 itu kita akan melakukan pemilihan raya. Dan untuk mungkin tadi ada masukan juga
Zoom ini akan kami record, akan kami upload. Mungkin bisa para mahasiswa Poltek Bos bisa nanti akses ke sosial media, baik itu YouTube ataupun Instagram. Baik, mungkin ada tambahan lagi. Oh ya, untuk informasi KPU kalian bisa ikuti atau kalian bisa lihat di IG KPU. Itu kalian bisa lihat semua informasi KPU ada di sana. Oke. Iya, apakah peserta sosialisasi masih jawabannya? Izin menjawab ya, ini ada pertanyaan dari Kang Muhammad Fahmi Bahrul. Pertanyaannya yaitu langsung saya jawab saja ya. Untuk akun, ya emailnya berasal dari email dari mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk password nanti setiap mahasiswa berbeda passwordnya. Meskipun dia satu kelas itu akan berbeda. Jadi setiap mahasiswa menggunakan akun emailnya, tapi dengan password yang berbeda. Password itu didapatkan ketika dia sudah mengakses link yang sudah disebarkan oleh KPU. Izin menambahkan, mungkin untuk passwordnya juga hanya bisa digunakan satu kali saja, Kang. Terima kasih. Iya, apakah masih ada pertanyaan dari peserta sosialisasi? Jika sudah tidak ada pertanyaan, Izin masuk teh, mau bertanya lagi. Iya. Ayo, Kang. Ini teh yang untuk
tata cara pemilihannya yang di aplikasi itu bisa didemonstrasikan Kak? Soalnya takutnya nanti yang ikut Zoom di sini, takutnya nanti pas jelasin ke teman-teman itu nggak paham. Teh. Terima kasih Teh. Izin menjawab. Terima kasih untuk Kang Ardika. Baik, untuk sarannya juga. Nanti akan kami buat untuk videonya dan akan kami share lagi. Jadi dari para mahasiswa bisa langsung akses ke sosial media yang berhubungan dengan KPU. Baik, terima kasih. Kembali ke Tahike. Baik, sebelum sosialisasi ini ditutup, kita memasuki sesi foto bersama dulu. Dimohon untuk seluruh peserta menyalakan kameranya. Saya akan hitung sampai 3. Silakan diisi bookdoc untuk mengambil gambar ya. 1, 2, 3. Apakah sudah? Sudah Teh, terima kasih Teh. Untuk maupun perwakilan kelas, jangan lupa ya membagikan info yang didapat dari sosialisasi hari ini kepada teman-teman yang tidak dapat hadir dalam sosialisasi hari ini. Kemudian silakan untuk info lebih lanjutnya bisa dilihat di akun Instagram maupun sosial media KPU yang lainnya. Baik, kita memasuki penghujung acara. Terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, rekan-rekan bisa meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih Kakak. Izin keluar. Terima kasih semuanya.